Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Kali ini kita akan mempelajari pembahasan iman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang harus kita yakini, dan agar lebih mantap, ayo kita belajar. Bismillah. Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yang paling sempurna. Di antara kitab Allah juga adalah Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, dan juga Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa. Petunjuk Allah kepada manusia. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar manusia senantiasa berada di atas jalan yang lurus. Ketika para nabi yang menjadi pembimbing manusia meninggal, maka ajaran dan wahyu Tuhan tetap tersimpan di dalam kitab agar manusia mencari petunjuk dalam menjalani hidup, tetap di atas kebenaran, yaitu mengikuti agama Islam yang Allah ridhoi. Karena sejatinya para nabi dan rasul membawa agama yang sama, yaitu Islam. Namun, fikih praktek ibadah yang terkadang berbeda. Sungguh ini merupakan kasih sayang Allah dan bentuk keadilan Allah kepada manusia agar mereka tidak mendapatkan siksa di hari kiamat kelak karena kekufuran mereka. Maka segala puji bagi Allah yang memberikan kita hidayah hingga kita tetap di atas petunjuk Al-Quran yang kita imani. Allah Ta'ala berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qista." Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Makna iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu meyakini dan membenarkan semua kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul, baik yang disebutkan atau tidak disebutkan Allah, bahwa itu merupakan kalamullah, ucapan dan firman Allah Subhanahu wa taala, seperti Zabur, Taurat, Injil, suhuf Nabi Musa dan suhuf Nabi Ibrahim, kemudian kitab yang paling sempurna yaitu Al-Quran. Semuanya kita imani. Ada yang tidak disebutkan, maka kita imani secara global, secara umum. Hukum beriman kepada kitab Allah. Setiap muslim wajib beriman dengan adanya kitab-kitab yang Allah berikan kepada para nabi sebelum Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan rukun iman. Mengingkari salah satu kitab sama dengan mengingkari keseluruhan kitab yang diturunkan Allah Ta'ala. Kita kaum muslim beriman dengan adanya Taurat, dengan Injil dan yang lainnya. Berbeda dengan orang Yahudi, hanya beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Orang Nasrani hanya beriman dengan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, sedangkan kita beriman dengan semuanya, bahwa itu semua merupakan kalamullah, wahyu dari Allah kepada para nabi. Tapi yang paling sempurna adalah Al-Quran. Yahudi dan Nasrani wajib beriman dengan Al-Quran. Menerima berita kitab terdahulu. Menerima dan ajaran-ajaran yang ada di kitab-kitab terdahulu beserta kabar yang ada di dalamnya merupakan bagian dari iman pada kitab-kitab Allah. Namun, kitab Taurat dan Injil yang diklaim Yahudi dan Nasrani saat ini sudah banyak berubah dari ajaran asli. Maka kita tidak boleh mengikutinya, hanya tinggal namanya saja. Namun ajaran-ajaran yang ada di dalamnya telah dirubah-rubah. Kabar-kabar atau ayat pasal yang ada dalam Taurat dan Injil atau mereka sebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru, sudah banyak dirubah, didistorsi oleh pendeta-pendeta Yahudi. Bagaimana beriman pada kitab-kitab Allah? Bagaimana caranya beriman dengan kitab Allah? Meyakini adanya kitab Zabur, suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Disebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Dan demikian pula dengan lembaran-lembaran Nabi Musa selain Taurat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Juga Injil yang dijelaskan semuanya di dalam Al-Quran. Yakin.
Meyakini bahwa semua kitab yang diturunkan kepada manusia dengan tujuan mentauhidkan Allah, Zabur, Suhuf Ibrahim Musa, kitab Taurat dan Injil dan Al-Quran, semuanya dalam rangka mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beribadah dan tunduk hanya kepada Allah, meyakini bahwa Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada yang lain kecuali Allah. Semua ajaran para nabi membawa tauhid agar kaumnya beribadah, tunduk, taat, patuh hanya kepada Allah. Orang Nasrani dan Yahudi wajib beriman kepada Al-Quran sebagaimana mereka beriman pada Taurat dan Injil yang ada di tengah mereka. Meyakini kitab-kitab yang dikenal dan kitab-kitab yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat kitab Weda yang diyakini oleh orang Hindu pada asalnya merupakan ajaran Nabi. Apakah ini benar? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha tahu. Kita hanya beriman yang disebutkan. Yang tidak disebutkan kitab apa saja itu kita tidak tahu. Hikmah diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, sebagai pedoman bagi umat manusia dalam mengenal agamanya. Karena manusia cenderung bengkok, berbuat salah, jalannya yang lurus, kemudian melenceng dari ajaran-ajaran para nabi dan rasul. Maka agar tetap lurus di atas agama ini, yaitu dengan berpegang teguh dengan kitab yang diturunkan kepada para nabinya yang ada di tengah-tengah mereka. Dan kita umat Islam, umat terbaik Nabi Muhammad SAW, senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi agar kita senantiasa ada di atas jalan yang benar. Yang kedua, sebagai hakim yang adil dalam semua permasalahan yang diperselisihkan manusia. Ketika ada masalah, sengketa, perselisihan di antara manusia, maka hukum yang paling adil, hukum yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sandaran adalah hukum Islam. Karena hukum buatan manusia seperti kita di Indonesia KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan peninggalan warisan Belanda yang di situ banyak terjadi kerancuan, banyak kekurangan, ya, sehingga keadilan tidak bisa ditegakkan di tengah manusia karena manusia tidak berhukum dengan hukum wahyu Al-Quran. Al-Quran menjaga kemurnian agama Islam setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara hikmah diturunkannya Al-Quran kepada kita, khususnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Ada tangan-tangan jahil, ada tangan-tangan usil yang hendak merubah ajaran Allah, tetapi Al-Quran senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari pemalsuan-pemalsuan ayat. Sebagai hujah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak, tidak ada alasan bagi manusia untuk mengenak di hadapan Allah nanti ketika mereka diadili bahwa belum datang petunjuk kepada mereka. Semuanya wajib percaya dengan Islam dan bisa dipelajari ajaran Islam itu dengan membaca Al-Quran. Sebagaimana orang-orang terdahulu dari kafir Quraisy ada yang masuk Islam dengan mendengarkan keindahan ayat-ayat Allah Al-Quran, di zaman kita juga banyak orang-orang non-muslim itu yang akhirnya masuk Islam karena mempelajari, mendengarkan dan membaca Al-Quran yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Kitab-kitab Samawi yang disebutkan oleh Allah, Al-Quran, Taurat, Injil. Al-Quran, kitab yang paling sempurna kepada Nabi terbaik untuk umat terbaik. Alhamdulillah kita menjadi umat terbaik dari Nabi terbaik. Allah menjamin keaslian ajaran Al-Quran. Berbeda dengan Taurat dan Injil, tidak dijaga, tidak dijamin oleh Allah. Artinya kalau ada orang yang hendak merubah ajaran Taurat dan Injil, ya sudah, bisa berubah. Dan mereka mengklaim bahwa itu bagian dari ajaran Taurat yang asli, padahal sebenarnya itu buatan tangan-tangan mereka yang menulis dan merubah ayat-ayat Allah. Berbeda dengan Al-Quran, dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguh kami yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami yang akan menjaga Al-Quran dari perubahan-perubahan. Gambaran sederhananya itu ketika sholat berjamaah, ketika imam salah membaca ayat, dia tidak sengaja merubah ayat, ada makmum yang menghafal ayat itu pasti akan mengingatkan kesalahan bacaan imam. Ini keistimewaan kita umat Islam.
Nah, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Inilah yang wajib diyakini kaum muslim, bukan Taurat yang sudah diubah isinya oleh Yahudi. Sekarang di zaman kita, mereka masih mengklaim Taurat itu asli, padahal tidak. Demikian pula dengan Injil diturunkan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel. Inilah yang wajib diyakini kaum muslim yang saat itu ada, bukan Injil yang sudah dirubah isinya oleh Yahudi di zaman kita sekarang. Kemudian Zabur, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan yang wajib kita imani adalah kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Nabi Daud, bukan yang sudah diselewengkan oleh orang-orang Yahudi. Suhuf atau lembaran ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, yaitu suhuf lembaran-lembaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Akan tetapi suhuf-suhuf tersebut telah hilang dan tidak diketahui sedikit pun kandungannya, kecuali apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah atau kabar dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ajaran yang ada di dalam suhufi Ibrahim wa Musa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keteguhan berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis atau sunnah, sehingga kita selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.